Puji nama Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Seberapa banyak yang bersyukur pagi hari ini, boleh lambaikan tanganmu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh datang, kita boleh berkumpul di tempat ini, kita bisa meninggikan Tuhan. Amin. Amin. Ini berkat kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Hati kami melimpah dan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Betapa Engkau mengasihi setiap kami Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Maka dari itu Bapa, pagi hari ini kami bawa senap hati kami bawa senap hidup kami. Kami rindu meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Biarlah Engkau disenangkan pagi hari ini Bapa melalui pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami siap memberikan yang terbaik buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih-Mu tiada terukur dalam hidup kami Bapa. Kami mau nyatakan pagi hari ini bahwa tiada satupun yang seperti Engkau Tuhan. Mari Engkau yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan pujian ini. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab katakan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sanggup menjawab. Ya Yesus Tuhan. Pagi hari ini Bapa, betapa Engkau pribadi yang mengasihi kami. Kau Tuhan sanggup menjawab. Ya Yesus, seluruh kehidupanku. Mari angkat tanganmu. Aku percaya. Kami mau katakan Tuhan, Tuhanku ajaib. Amin. Aku percaya, sebab kami percaya Engkau
kasih Tuhan, kami lebih siap lagi meninggikan Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita berbahagia sebab kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari dengan segenap hatimu katakan, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Mari lambaikan tanganmu. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Kasih-Mu besar Tuhan, kami menyatakan dengan segenap hati kami. Mari Engkau yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Merendahkan dan meninggikan juga. Katakan, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi
akan melaksanakan penyerahan anak, dipersilahkan kepada orang tua yang akan menyerahkan anaknya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan mendoakan ada dua keluarga. Oh, cuma satu. Ada dua. Oh. Ya, kita akan mendoakan ada satu keluarga yang akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan untuk kita doakan bersama-sama. Nama Kenneth Latria, tempat lahir tepat dan tanggal lahir Poso 23 April 2023. Nama ayah Onis Fredrickson Biro, nama ibu Cecilia K. Laeto. Dan kemudian anak yang kedua Kenan Dominic, lahir di Palu 11 November 2023. Ya, saudara-saudara, inilah dua anak yang dari keluarga Bapak Onis Fredrickson Biro. Saudara, saya selalu perlu menyampaikan itu bahwa Gereja Bethel Indonesia tidak membaptis anak-anak karena kita berpedoman pada firman Tuhan bahwa orang yang dibaptis adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan dia kemudian bertobat. Anak-anak seperti ini belum bisa percaya, belum bisa bertobat. Itulah sebabnya sama seperti Yesus ketika dia masih kanak-kanak. Di dalam Alkitab tertulis bahwa orang tuanya Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah untuk diserahkan kepada Allah, kepada Bapaknya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, inilah yang menjadi dasar dari pengajaran dari Gereja Bethel Indonesia bahwa anak-anak itu tidak dibaptis. Tetapi kita sama-sama kita serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan agar supaya mereka itu menjadi milik Kristus untuk selama-lamanya. Saya mengundang saudara-saudara jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, dan ketika saya mendoakan arahkan tanganmu ke depan. Kita sama-sama dukung dalam doa, ya, puji Tuhan. Haleluya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba serahkan anak Kenneth ke dalam tanganmu. Kami yakin dan percaya anak ini adalah anugerah Tuhan bagi keluarga ini. Itulah sebabnya anak ini menjadi milik Kristus untuk selama-lamanya. Kuasa Tuhan akan terus menyertai anak ini. Dibesarkan dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hamba serahkan anak Kenan ke dalam tanganmu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus akan menyertai dan menjadikan anak ini menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi milik Kristus untuk selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan atas kedua anak ini untuk dibesarkan sesuai dengan anugerah dan rencana Tuhan yang terbaik. Kami bersatu hati biarlah Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya kepada kedua anak ini. Dan anak ini bukan hanya menyenangkan kedua orang tuanya atau keluarga, tetapi juga menyenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Kami serahkan Tuhan orang tuanya. Berikan hikmat akal budi untuk dapat memelihara, mendidik anak-anak ini yang Tuhan sudah karuniakan bagi mereka. Seturut dengan kehendak Tuhan. Biar kedua orang tua menjadi teladan yang baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ikut mendoakan pada saat ini. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan ya. Hati-hati.
Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan saudara. Kita siapkan persembahan kita dudukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau pemelihara hidup kami. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang selalu baru Tuhan curahkan dalam hidup kami. Saat ini diberi kesempatan bagi kami untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati setiap persembahan kami. Kami mau memberi dengan hati yang bersuka cita karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami berdua akan menyampaikan beberapa informasi ibadah selama sepekan dan inilah Sunday Update 11 Februari 2024. Informasi ibadah raya minggu depan 18 Februari 2024, ibadah dilaksanakan 4 kali. Dan ibadah raya anak Battle Kids GBI FOCC dilaksanakan pukul 8 dan 10 pagi. Informasi bagi jemaat yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah di gereja ini, saudara dapat menghubungi Pendeta Madia Sherlyn Sakati MA 3 bulan sebelum tanggal pernikahan saudara untuk mendapatkan persyaratannya. Ibadah doa malam hari Kamis 15 Februari 2024 pukul 7 malam, kami mengundang seluruh jemaat untuk menghadirinya. Dalam doa malam, hamba-hamba Tuhan akan mendoakan saudara yang membutuhkan dukungan doa. Karena akan dilaksanakan pemilu pada hari Rabu 14 Februari 2024, untuk itu ibadah wanita Battle Indonesia ditiadakan. Informasi bagi SMK Saya Murid Kristus kelas berakar akan dimulai pembelajaran kelas baru pada hari Jumat 16 Februari 2024 pukul 7 malam. Bagi para menti yang belum mendapatkan bukunya dapat menghubungi mentor masing-masing. Akan diadakan doa dan puasa khusus pemilihan umum 14 Februari 2024 yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 13 Februari 2024 bertempat di Menara Doa lantai 2 pukul 12 siang. Bagi jemaat yang rindu bergabung untuk bersama berdoa dan berpuasa agar Tuhan melindungi dan menyertai pesta demokrasi Indonesia, kami mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Karena doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bagi saudara yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pelayanan diakonia. Gembala dan jemaat FOCC mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Pendeta Rikson Toengke STH MPD sebagai Ketua Badan Pengurus Daerah Gereja Battle Indonesia Sulawesi Tengah periode 2024-2027. Demikianlah informasi dari kami berdua. Shesheni Sandi Yesu How You Woman. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak saudara yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tangan jemaat Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari mulai terkoneksi dengan Tuhan siang hari ini. Boleh sama-sama kita angkat suara, kita sembah Tuhan. Kami bersyukur.
Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh Tuhan, besar setia-Mu, besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kau kekasih jiwa kami, sumber penghiburan kami Tuhan. Dalam masyarakat kami sembah, kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Ya Tuhan, penghiburan yang ku rindukan, selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Sekali lagi untuk Tuhan, Kau Tuhan adalah. Yang percaya boleh angkat tanganmu sama Tuhan. Yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan kami Tuhan, penghiburan yang ku rindukan, selalu Tuhan sediakan bagi kami. Selamanya Tuhan hanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yang percaya sama Tuhan kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dari awal sama-sama nyanyikan pujian ini. Kau yang selalu mengasihiku, ya Tuhan, dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih-Mu yang sungguh. Kehadiran-Mu membuatku arti kehidupan kami Tuhan, arti yang percaya boleh angkat tangan tinggi-tinggi sama Tuhan. Katakan, Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Ya, penghiburan yang ku rindukan, selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah
satu kali lagi untuk Tuhan. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun kami ditinggalkan Tuhan. Penghiburan selalu Tuhan sediakan. Amin. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Dan kami nyanyikan kesetiaan-Mu. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Bukan sekedar lagu Tuhan, penghiburan tersedia bagi kami yang percaya sama Tuhan. Sediakan selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolongan yang dapat ku percaya. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Terima kasih Tuhan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Jemaat Tuhan nyanyikan. Kau Tuhan ada. Penghiburan kami Tuhan, penghiburan yang ku selalu Kau, selamanya, selamanya setia bagi kami Tuhan, biarkan ku terpisah. Yesus, yang dapat ku percaya. Katakan Yesus Kaulah, Yesus Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Satu kali lagi. Yesus Kaulah sumber pertolonganku yang
Kasih tepuk tangan bagi Tuhan yang setia, yang mengalami kesetiaan Tuhan. Sama-sama kita sembah Tuhan. Dan kami menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang umur hidup kami. Kau sertai kami, Kau tuntun langkah hidup kami. Jalan-Mu di atas jalan-jalan kami Tuhan. Oh, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami nyanyikan kebaikan-Mu siang hari ini. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Engkau dikasihi di tempat ini Tuhan. Ya. Masyata garala marala 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 masyata. Engkau dicintai di tempat ini. Kami nyanyikan kebaikan-Mu. Ya, ya, ya. Yes, haleluya, haleluya. Kau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terus sembah Tuhan. Diberkatilah Engkau Tuhan. Diberkatilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kau baik di setiap waktu. Jalan-Mu di atas jalan-jalan kami Tuhan. Kau sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Sumber penghiburan kami hanya dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapakah kami ini Tuhan? Kami jadi biji mata-Mu. Kami jadi umat kesayangan-Mu. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Umat Tuhan sambil angkat tanganmu nyanyikan sama Tuhan. Siapakah
Satu kali lagi untuk Tuhan. Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, ya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kita bangkit berdiri umat Tuhan. Katakan, aku percaya sama Tuhan. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Yang percaya angkat tangan tinggi-tinggi. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Boleh sekali lagi bagi Tuhan, aku percaya. Aku percaya, ya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lagi. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Ya Tuhan Yesus. Hanya nama-Mu yang kami muliakan. Ya Yesus. Hanya nama-Mu yang kami agungkan. Amin. Nama di atas segala nama. Nama yang indah, nama yang luar biasa. Penguasa dan Raja kami, itulah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat ibadah di siang hari ini. Kami ada, kami hidup, kami bernafas, kami bergerak semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, itulah sebabnya saat ini kami siapkan hati kami untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Kuat kuasa otoritas Allah turun atas hamba-Mu sehingga firman-Mu disampaikan. Memberkati kehidupan kami. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Ya, silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Ya, saya menyapa semua. Shalom. Ya, di ibadah yang kedua ini, ya sekali lagi juga saya menyampaikan terima kasih. Tadi saya melihat ada ucapan selamat bagi saya yang telah dilantik menjadi Ketua BPD GBI Sulawesi Tengah untuk periode 2024-2027. Bagi saya itu kasih karunia, tetapi saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih tentunya kepada Gembala dan seluruh pelayan Tuhan Jemaat GBI FOCC di tempat ini, di mana saya lahir secara rohani, bertumbuh, melayani, bahkan sampai hari ini dalam promosi Tuhan. 13 tahun saya melayani di sini dari tahun 95. Saya dibaptis di tempat ini oleh almarhum Pendeta Jetoding, founding father kita di sini, tanggal 29 Oktober 95. Di sini dulu ada bak, jadi di Mudung di sini. Ya. Saya datang dengan keluguan sebagai orang yang cuma ingin ada perubahan dan mengenal Tuhan. Dari situ saya dibawa untuk pelayanan, saya tidak tahu saya punya talenta di mana. Saya mulai belajar dari guru sekolah minggu, jadi singers di sini pernah juga, jadi gembala fokus dan seterusnya. Sampai jadi pendeta ketika saya pindah ke Tentena merintis jemaat. Dan tidak terlepas dari mentoring dari ibu gembala di tempat ini. Satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa Tuhan punya peta rencana bagi kita yang mau hidup berkenan kepada Tuhan.
Amin. Ya puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, tentunya juga tidak terlepas. Ada orang-orang tertentu di jemaat ini juga yang mensupport saya ketika kuliah teologi juga di sini. Dan dalam banyak hal juga dalam perintisan jemaat. Dan itu juga saya ucapkan terima kasih. Dan tentunya promosi dari Tuhan ini sangat luar biasa. Karena dulunya saya tidak punya cita-cita mau jadi pendeta, apalagi gembala, apalagi ketua BPD. Karena saya orang paling kaku dan tidak bisa bicara depan orang, gugup, pemalu, tetapi itulah promosi dari Tuhan untuk melayani dan tentunya di bawah mentoring almarhum founding father tempat ini. Dan puji Tuhan saya bagian ya dari gereja ini dan saya merindukan kita semua seperti tema pada bulan ini, karakter seperti Kristus. Amin. Ini tidak gampang Bapak Ibu Saudara karena ketika berbicara karakter seperti Kristus, wow, itu standarnya Tuhan Yesus. Oke, kita perkecil skopnya sebagai manusia karena sebagai manusia 100% juga Tuhan Yesus sama seperti kita. Jadi ketika dia sempurna dalam kasih, dia sempurna dalam karakter. Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 9, supaya kita yang dipilih dan ditentukan dari semula serupa dengan gambaran anaknya. Nah ini sesuatu tantangan bagi saya dan saudara. Ini berat Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau memang itu firman Tuhan dan akan membawa kita kepada kesempurnaan, kenapa tidak bisa? Dan ini sangat penting karena berbicara tentang karakter kita harus mau dimuridkan. Amin. Dan itu harus melibatkan diri. Kalau kita mau iman kita bertumbuh, Alkitab bilang bahwa iman bertumbuh dari pendengaran firman Kristus, rematus Kristus. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Tetapi bagaimana kalau kita tidak dengarkan firman Tuhan? Oke, mendengar bukan cuma secara audible. Waktu doa malam kemarin ya seorang hamba Tuhan Pak Stefanus Samosir dia berkata bahwa ada piramid menunjukkan bahwa jenjang seorang itu murid. Dimulai dari pengagum, itu banyak dasar. Dan kemudian dia berkembang menjadi pemercaya, orang percaya. Tetapi pada puncak tertinggi itu murid. Itu terseleksi dari pengagum itu banyak. Tetapi ketika menjadi orang percaya ya itu ya masih banyak juga tapi berkurang dari pengagum. Dan menjadi murid itu lebih terseleksi. Dan tentunya visi gereja ini bagaimana untuk meraih sukses melalui transformasi. Tentunya harus mencapai standar seorang murid. Dan bersyukur bahwa di gereja ini ada wadah, ada sarana pemuridan. Dan saya bersyukur dan juga merindukan semua jemaat bisa terlibat. Karena wadah ini sangat positif. Ayo melibatkan diri. Kenapa? Karena menjadi murid itu merupakan satu hukum. Tuhan pernah berkata bahwa jika kamu muridku, kamu mengasihi aku. Dan bagaimana kita mengasihi Kristus kalau kita menjadi murid kalau tidak mengasihi Kristus. Maka sangat penting. Tetapi ketika berbicara karakter harus ada yang kita ingat bahwa karakter itu lebih tinggi daripada karunia. Seringkali kita yang beraliran karismatik itu tertuju dengan karunia-karunia utama. Saya ingat kegerakan karismatik tahun 90-an saya masih belum di karismatik, masih mahasiswa di Makassar. Itu orang begitu rindu dengan lawatan Tuhan, dengan karunia-karunia roh, berbahasa roh, bernubuat, mujizat dan seterusnya. Tetapi perkembangan seterusnya dan seterusnya jangan hanya mentok di pengejaran karunia. Jangan lupa karakter, itu sangat penting. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 31 dan 1 Korintus 13 ayat 1 bisa ditampilkan. Berkata begini, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dikatakan paling utama, memang itu berbicara bahasa roh, nubuat, karunia mengajar, karunia mujizat dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi perhatikan, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Berarti harus next level di atas. Apa itu? Nah 1 Korintus 13 ayat 1 itu kan dia bersambungan. Paulus bilang begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Itu karunia Paulus bilang. Tetapi perhatikan ini kontranya. Jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan candang yang gemerincing. Nah ini ada satu kontra. Jadi seseorang yang punya karunia yang utama sekalipun dia bisa berbahasa roh, dia punya karunia mujizat. Karena orang kalau misalnya hamba-hamba Tuhan tertentu
dia senang ya kalau misalnya dia 2 orang rubuh semua. Sehingga biasa orang rubuh itu dipaksakan. Saya ingat almarhum pendeta Yakob Nawai bilang itu ada 4 macam orang kalau rubuh. Ada memang dia rubuh betul, ada karena dia rebah, dia kerebahan. Orang di muka rebah dia kena rebah juga. Ada juga karena sudah ditolak-tolak dia jatuh, merebahkan diri. Ya. Ada memang dipaksa ditolak, rebah. Nah, jadi orang suka seperti itu. Saya ingat dulu waktu kegerakan karismatik di gereja ini, ada anak muda. Ya, dia setiap kali altar call maju, Musa apapun maju. Lama-lama almarhum Panggesin dulu ngana. Terlalu banyak maju-maju ya, yang paling penting ada karakter berubah. Kita masih ingat itu. Nah, ini ketika berbicara ini saya mempelajari ini saya teringat hal itu. Sebab kenapa? Kembali ke ayat yang tadi bahwa walaupun atau sekalipun kita bisa punya karunia berkata-kata dengan bahasa malaikat sekalipun kata Paulus, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Nah, kasih di sini ketika saya melihat terjemahan King James Version itu bukan dipakai kata love, tetapi charity. Charity itu bahasa Indonesia bilang karitatif, perbuatan derma yang melakukan tindakan. Kenapa? Karena perbuatan itu yang lebih dilihat oleh orang. Ada satu statement bilang begini bahwa your action speak louder than words. Tindakanmu berbicara lebih kuat daripada kata-katamu. Wow, ini bagi kami juga, bagi saya termasuk sangat menemplak Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ternyata berbicara karakter itu harus lebih utama. Bukan berarti bahwa karunia itu tidak perlu. Karena kita namanya gereja karismatik itu memang ciri khasnya karunia. Ada bahasa roh, ada nubuat, ada mujizat, ada penumpangan tangan, ada karunia-karunia yang natural, bisa mengajar, menasihati itu karunia. Memberi pun juga karunia. Dan semuanya penting, tetapi dengar baik lebih utama dari segalanya itu adalah karakter, charity. Dan oleh karena itu ini sangat-sangat penting untuk kita renungkan bahwa kita harus miliki ya sesuatu yang namanya karakter. Nah, kembali kepada karakter Yesus. Tadi pagi saya menjelaskan bahwa karakter seseorang itu tidak muncul secara otomatis. Misalnya orang ini karakternya susah diatur misalnya. Karakternya gampang tersinggung. Karakternya sulit mengampuni. Karakternya suka mencela. Dan lain-lain sebagainya. Ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Sebab berbicara tentang karakter ada satu durasi. Perjalanan yang cukup panjang sampai menjadi sebuah karakter. Tadi pagi saya jelaskan bahwa itu dimulai dari habit, kebiasaan. Seseorang yang punya falsafah itu dibentuk dari kebiasaan. Dari mana lingkungan dia berada, rumah tangga, keluarga, tempat dia bergaul. Dari habit ini akan membentuk sifat. Sifat ini berbicara watak atau sesuatu keadaan seseorang. Itu namanya sifat. Dan keadaan itu yang akan menjelaskan tentang wataknya. Karena watak itu cara pandang seseorang kepada sesuatu hal yang muncul. Yang itu bisa yang baik ataupun tidak. Itu watak. Nah, percampuran kedua ini nanti akan membentuk kepribadian. Kepribadian seseorang itu akan menjadi satu hal yang bisa berinteraksi atau berhubungan dengan orang dan bisa ditaruh tanda begitu. Dan kemudian dari kepribadian ini akan menjadi karakter. Itu sesuatu yang dasariah, sesuatu yang melekat, sesuatu yang sudah mendarah daging dan sulit dirubah. Maka alangkah baiknya kalau karakter itu baik. Tetapi dalam perjalanan hidup setiap orang itu berbeda. Tergantung dari di lingkungan mana dia dibentuk. Dan ketika menjadi anak Tuhan, itu tidak tiba-tiba atau secara otomatis berubah. Dia perlu pembinaan, untuk itulah kita perlu ada namanya fokus, adanya ibadah di ejen, pemuda atau apa dan segala macam. Dan yang lain-lain sebagainya, kenapa? Untuk membentuk karakter situ. Maka sangat ironis kalau orang-orang tidak mau terlibat. Mau baik tapi tidak mau mengikuti hal-hal yang sifatnya rohani. Karena kenapa? Disitulah sarana wadah untuk membentuk karakter seseorang. Saya pernah katakan bahwa siapa kita hari ini adalah keputusan kita kemarin. Dan siapa kita nanti, keputusan kita hari ini. Dan oleh karena itu kalau kita mau untuk menjadi seperti Kristus, kita mulai dari perubahan karakter. Amin. Roma 12 ayat 2 sesuai dengan moto atau visi gereja ini.
meraih sukses melalui transformasi itu dimulai dari perubahan. Ya, berubahlah kamu oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan dan yang sempurna. Ini satu fase. Kata membedakan itu dokimaso, itu sebenarnya mengetes, menguji. Jadi seseorang yang sudah lahir baru, menjadi murid kemudian mengalami perubahan, transformasi. Dia punya satu kecerdasan spiritual untuk membedakan mana yang baik. Dan itu akan berkembang terus. Seseorang yang dah hadir ibadah pada saat ini, itu sangat baik. Tetapi ketika dia mulai berkembang, dia akan sampai kepada satu standar yang namanya berkenan. Kenapa? Karena ketika dia datang, mungkin awalnya motivasi supaya penyakit sembuh, krisis finansial jalan keluar, dan lama-lama dia akan bertumbuh berkenan. Oh, ini kurang baik, motivasi saya salah. Berkenannya bagaimana? Mau diberkati tidak, tertunda, tetap hadir ibadah, tetap melayani Tuhan. Tapi kalau orang belum sampai tahap berkenan, biasa banyak mundur. Oh, saya sudah sekian lama berdoa, kok belum terjawab. Saya sekian lama berpuasa, kok belum terjawab. Saya sudah melayani, kok banyak persoalan. Saya pernah datang seorang ibu, dia datang begini, Pak Pendeta, bukan jemaat kami, doakan saya. Kenapa? Mobil saya rental mau ditarik ini malam, terus mau pinjam doi. Terus doakan saya supaya ada orang kasih pinjam doi. Nah, ini kan repot. Kita langsung dijadikan problem solver di situ. Saya bilang begini, Bu, kalau saya mau tumpang tangan sampai tumpang kaki bisa. Tetapi saya bilang bahwa solusi tanpa satu tanggung jawab itu bisa menyesatkan kita. Misalnya begini, ketika tiba-tiba ada doi, bisa bayar DP angsuran, udah jadi tarik. Kan besoknya dia akan ulang lagi, oh Tuhan kasih jawaban. Kenapa? Ketika dia mengambil pinjaman di koperasi, dia tidak hitung kemampuannya. Karena rental begini, analisa. Nah, ketika dia pusing, mobil akan ditarik. Kalau dia bertanggung jawab, dia akan lihat kemampuannya bisa enggak untuk mengangsur. Kalau tidak, jangan dulu, belum saatnya. Jangan ketika menghadapi persoalan datang sama pendeta, datang sama hamba Tuhan untuk doakan. Wow, enggak secara instan seperti itu. Harus dijawab dengan tanggung jawab. Saya bilang, Bu, kapan terakhir? Ini malam. Baku dapat dengan orang. Jangan ditelepon, kasih mati telepon. Hadapi. Apa? Jelaskan solusimu. Ini saya akan lakukan, tanggung jawab. Kalau lari lebih didusu. Bilang kapan mau dibayar? Hari sekian, bagaimana caranya dijelaskan. Orang pasti akan memahami. Tetapi seringkali, maaf kata, banyak orang Kristen yang tidak seperti itu. Saya ya karena ada di lembaga keuangan, biasanya orang datang. Ketika mengalami sesuatu yang bermasalah, ditahu saya pendeta, doakan saya. Ya. Padahal waktu permohonan bagaimana dia mendapatkan pinjaman bank, itu lewat proses analisa digunakan untuk mengembangkan usahanya. Tetapi yang terjadi ketika cair uang, langsung terpikir beli motor duluan. Itu kan konsumtif. Pergi jalan-jalan dulu di Makassar. Habis modal. Pulang kamari pakai bintang. Kios tidak terisi. Maka ya jangan heran. Bulan depan datang debt collector. Untuk menagih. Kenapa? Tanggung jawab. Jadi ketika berbicara karakter. Itu harus berimbang dengan kedewasaan rohani yang diikuti oleh tanggung jawab. Amin. Seringkali banyak orang kecewa dengan Tuhan oleh karena doanya tidak terjawab karena salahnya sendiri. Tuhan disalahkan. Oh Pak Gembala, saya datang gereja, kenapa? Saya begini Tuhan tidak jawab. Bagaimana yang cerita? Begini-begini, loh kamu salah. Ketika dapat pembiayaan, jangan digunakan yang lain. Kalau misalnya belum mampu, jangan dulu. Kenapa harus? Dengan satu tanggung jawab. Nah hal ini perlu saya jelaskan karena banyak terjadi dalam dunia nyata berbicara tentang karakter yang berkaitan dengan integritas. Bagaimana kita bisa menjadi murid? Kalau di marketplace ya kita menjadi batu sandungan. Di gereja kita haleluya angkat tangan. Bisa melayani Tuhan. Tapi ketika bekerja disuruh cari target, marketer kemana-mana, cuma pergi tidur. Ketika ditanya, di mana ngana? Baku Riki kasih hidup kipas angin, taruh itu HP. Oh ada di jalan. Padahal cuma bunyi kipas angin, pergi tidur tanpa kos. Karena disuruh satu hari mesti prospek 10. Kita orang ini kan ya zaman-zaman dulu kan belum ada Sherlock segala macam.
Dia sampai kurang raba knalpot, oh dingin. Kalau dia dari jauh, pasti panas tuh knalpot. Nah itu orang Kristen, pelayanan lagi. Mana bisa seperti ini mau diberkati. Ketika berbicara karakter, itu harus nampak dari perbuatan kita. Amin. Nah ini yang harus kita perjuangkan Bapak Ibu Saudara, sehingga itu akan terlihat dalam proses waktu mulai dari kebiasaan. Saya katakan tidak gampang. Saya orang yang kanan, menulis kanan, bekerja kanan hari ini. Tapi ketika tiba-tiba dia tulis nama saya misalnya Riksonto Wengke dengan tangan kiri, pasti bengko-bengko. Kenapa? Karena puluhan tahun dari saya kelas 1 SD itu menulis pakai kanan. Sekarang sudah umur 54, sudah sekian puluh tahun, tiba-tiba tulis kiri tidak bisa. Bagaimana mesti bisa? Harus berproses ulang-ulang. Itu butuh waktu lama. Persoalannya adalah ketika hari ini di usia kita berapa lah katakanlah, bagaimana untuk menjadi baik, itu harus kita melewati proses. Amin. Dibiasakan. Integritas kita, ibadah kita, doa kita, bahkan dimanapun kita berada, terutama di marketplace, harus menjadi berkat. Supaya kenapa? Seperti tadi, membiasakan tangan kiri kita, supaya dia sama dengan tangan kanan. Walaupun belum, itulah namanya proses tadi, bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan sampai kepada sempurna. Jadi proses. Nah ini yang saya ingin bagikan kepada kita bahwa ternyata dalam praktek hidup setiap hari, bagaimana untuk kita punya karakter seperti Yesus. Nah ada dua hal yang saya ingin bagikan. Yang pertama, di Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 kita baca dulu ini sebagai ayat pengantar kita. Roma pasal 12 ayat yang ke-9 dan 10. Hendaklah kasih itu, ya. Kalau saya katakan karakter itu betul, ya. Jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah dua ayat ini kita akan bedah berbicara tentang karakter seperti Yesus. Patokan kita Tuhan Yesus. Seringkali kita hanya melihat pendeta ini begini. Memang harus melihat karakternya. Tetapi yang utama itu Tuhan Yesus. Karena hamba Tuhan seperti kami juga berproses. Kita sama-sama berproses. Maka ketika berbicara tentang karakter seperti Yesus, marilah kita kembali kepada pribadi kita masing-masing. Amin. Dan poin yang pertama ketika berbicara tentang karakter murid Yesus, ayat 9a yang tadi coba ditampilkan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Poin pertama ketika berbicara karakter, jangan pura-pura. Karakter itu harus dia natural, alamiah, jangan pura-pura. Antara hati dan perbuatan dia harus sejalan. Jangan ketemu orang shalom, shalom, shalom. Ketika DP belakang langsung bilang, dia itu bagi makan puji. Pikir cuma dia yang bisa, macam-macam dicerita. Nah itu berpura-pura namanya. Dan perhatikan di sini sangat menarik, kata hendaklah. Ini artinya sesuatu yang aktif, bukan perasaan. Dan perhatikan bahwa seorang Paulus, dia tidak fokus pada kata kasih ini sebenarnya. Tetapi dia fokus kepada kata pura-pura. Dan ternyata kata pura-pura sini dari kata aniprokitos. Aniprokitos itu sama dengan topeng dalam permainan sandiwara. Zaman Yunani kuno itu orang kalau main sandiwara biasa pakai topeng. Jadi mungkin wajahnya seperti apa tapi karakter akan dibawakan dalam sandiwara itu seperti model topeng itu. Kalau dia orangnya garang jadi model topeng itu orang garang begitu. Kalau dia orangnya lembut mukanya dalam topeng itu senyum. Nah jadi yang dimaksudkan Paulus ketika berbicara, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jangan seperti orang main sandiwara. Artinya apa? Peran berbeda dengan karakter. Saya ingat satu orang pemain sinetron ya, bintang film lah yang tua-tua, kalau yang seumuran saya di atas pasti tahu. Namanya Koni Suteja. Dia itu peran antagonis. Kalau peran memang jadi orang pemarah begitu ya. Jadi pemarah kemudian juga sangat jutek, judes dan segala macam. Satu kali dia pergi di pasar belanja,
itu orang lempar dengan tomat, terutama ibu-ibu. Kenapa? Karena orang benci perannya di film atau sinetron. Ini berarti perannya berhasil, padahal orangnya tidak seperti itu. Kenapa? Karena karakter dengan perannya itu berbeda. Memang di main film dia berperan antagonis. Tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak seperti itu. Yang Paulus sorot adalah kasih itu jangan kita main sandiwara. Harus lahir dari dalam. Nah ini sangat penting Bapak Ibu Saudara untuk membawa kita dimanapun kita berada. Jangan kita di gereja kita haleluya puji Tuhan. Tapi di luar sana kata-kata kita itu menyakitkan orang. Ada orang ya ketika dia di gereja dia senyum, tapi ketika di luar kata-kata makian. Saya pernah punya ya orang yang saya kenal lah, nggak usah bilang dia hamba Tuhan atau apa. Dia bawa mobil, baku senggol dengan seseorang, tapi orang ini pakai helm, ya. Kok dia maki di situ? Memang anak apa segala macam kata-kata kotor bahkan kebun binatang. Besoknya masuk gereja, ini yang kemarin maki pak kita ada khotbah dia. Langsung dia bilang, Pak Pendeta, Pak Gembala, aduh ini Bapak kenapa? Kalau kemarin dia maki hancur Pak kita. Oh ini baku senggol turun di pinggir pasar. Tas lep dia, kok dia maki-maki. Jangan salah, mana kita tidak mau tahu. Saya kenal itu orang, aduh. Nah seperti ini. Sehingga saya maaf kata juga, ya namanya saya juga belajar berproses. Memang seringkali terpancing. Satu kali saya sudah lambat masuk gereja ini, babalap dari lorong. Cak keluar bapak tak, cak. Ada orang yang memang sandalnya dia babalap. Dia langsung ndarem karena saya sudah duluan kepala keluar. Oh, dia langsung bilang bodok, saya langsung tancap gas kejar. Anak saya bilang, papi mau bawa khotbah. Aduh, langsung sadar. Aduh, saya ikut dari belakang, jangan-jangan dia belok kiri pinggir gereja ini. Oh ternyata dia terus lah, aduh. Kalau dia masuk gereja dia boleh, aduh ini Pak Pendeta tadi yang badusu bagi kita apa cerita. Saya menyadari bahwa ternyata itulah kita manusia. Pendeta ya bukan arti kita membenarkan diri bahwa kita juga punya kelemahan. Dan bagaimana untuk karakter seperti Kristus tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Kami sebagai hamba Tuhan itu berjuang berdoa. Kenapa? Karena ketika di mimbar ini kan di luar sana orang akan lihat. Oh Pendeta Rickson ketua BPD. Ya. Nah saya di Tentena itu kalau kemana-mana biasa cuma celana pendek kaos oblong. Satu kali saya ke pasar. Ke terminal ambil jemputan barang. Kemudian aku dapat dengan Jackie ya, Jackie Nilwan yang di sini biasa tahu. Orang tanya, siapa itu? Oh pendetaku itu. Oh, masa pendeta begitu cuma pakai celana pendek, pakai kaos oblong. Ternyata kalau di kampung itu mesti rapi. Ya. Sedangkan pakai jeans, saya kalau pendeta-pendeta aliran karismatik di sana, sedangkan baptis orang pakai dasi, pakai jas. Nah saya ini kan biasa kan cuma celana pendek oblong, pakai sandal jepit ya kalau kemana. Akhirnya istri saya bilang, papi jangan begitu dirobos sedikit. Akhirnya mesti bawa sisir dulu apa kalau mau pergi di mana. Waduh repot juga, pendeta. Ya. Nah padahal yang maksud saya bahwa ya asal kita jangan terlalu inilah. Maksudnya rapi juga, jangan terlalu tidak sopan. Tapi menurut saya masih wajar juga celana pendek kaos. Cuma tuntutan orang bahwa seperti itu. Nah sehingga kalau kita di daerah itu memang berbeda dengan di kota. Kalau di kota itu memang orang mesti pakai ya rapi, pakai jeans biasa lah. Di kampung jangan coba ya. Orang langsung perhatikan ya dari atas sampai di bawah dibolak-balik. Sehingga saya melihat teman-teman yang dari aliran karismatik juga Pentakosta lama biasa kalau baptis dengan jas masuk di air. Pakai dasi lagi, aduh bagaimana? Pakai dasi masuk di air karena itu tuntutan. Zaman belum berubah. Nah sehingga sampai hari ini saya belum berani pakai khotbah karena pakai Alkitab. Orang semua sorot, oh Pak Pendeta sudah pakai ini. Ya karena banyak macam, itu hal-hal yang biasa sebenarnya. Tetapi ya harus ini, sehingga pernah saya di Jakarta ibadah, hampir ya urutan kedua dari muka. Pas baca Alkitab, kalau kiri kanan cuma kita yang bawa Alkitab. Yang lain pakai HP semua. Oh maaf dari kampung, ketinggalan jadi memang terbiasa. Tetapi saya bilang bahwa Lembaga Alkitab Indonesia sampai hari ini sudah kurang Alkitab yang dicetak. Kemungkinan bisa ditutup. Kenapa? Karena orang semua sudah pakai Android. Sehingga saya ya tetap pakai Alkitab, bukan berarti tidak boleh pakai Alkitab elektronik ya boleh-boleh saja. Cuma Alkitab itu harus tetap ada. Nah ini kembali kepada yang tadi bahwa berbicara tentang kasih itu harus jangan pura-pura. Amin. Karena di Roma 8 ayat yang ke-29 tadi pagi saya khotbahkan bahwa kita telah dipilih
dan ditentukan dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana ketika kita ada di gereja ini kita tidak serupa dengan gambaran dengan Kristus? Itu persoalannya. Nah, sehingga ketika menjadi murid itu memang tuntutan, itu keharusan. Tadi pagi saya bilang dalam Matius 5 ayat 48, 52, you must be perfect. Harus sempurna, must. Itu keharusan, bukan pilihan. Bukan should be perfect, tapi must be perfect. Ini tantangan. Nah, sehingga dalam proses tadi kita mulai dari kebiasaan kita, habit, akan berproses sifat, watak, kepribadian, sampai karakter. Kita harus mau untuk belajar, diajar, dan mau merendahkan diri. Amin. Sehingga kasih yang nampak dalam perbuatan kita tidak lagi bicara hal yang pura-pura. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-10 ya, ayat 9b, ayat 10 lah. Di Roma pasal 12 tadi. Roma pasal 12. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bagaimana kita menjadi seorang murid Kristus yang berkarakter Kristus? Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah nyata ketika dipraktekan. Harus nyata, harus dipraktekan. Yang tadi tidak pura-pura. Berarti dia harus nyata ketika dipraktekan. Saya tertarik dengan kalimat ini. Berkata demikian di ayat yang ayat 9 tadi atas. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Kata jauhilah sini kurang strong ya, kurang begitu kuat. Dari kata apostegeo ya. Apostegeo itu membenci dengan sangat. Nah itu. Berarti jauhilah yang jahat itu kita membenci dengan sangat sekali sesuatu yang tidak baik. Dan kemudian lakukanlah yang baik. Ini juga kurang strong, kurang kuat. Karena kata kalomai bahasa Yunani itu melekat dengan kuat. Jadi melekat dengan kuat, dengan membenci dengan sangat. Itu kalau pakai bandul antara yang baik dan yang jahat. Kalau dia membenci dia akan semakin menjauh dari yang jahat. Kalau dia melekat kepada yang baik semakin dekat. Akan ketemu. Berarti bagaimana apostegeo, sesuatu yang jahat itu harus dibenci. Dan sesuatu yang baik kita harus melekat. Ini yang dikatakan dan lakukan yang baik, melekat kalomai. Sesuatu yang baik. Persoalannya kembali kepada karakter tadi. Apakah itu mudah? Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sirkuit berpikir kita, di sana ada filosofi yang tertanam sejak kecil. Maka ketika kita mau berubah, kita mau diajar oleh firman Tuhan. Diajar, ikut pemuritan. Sini ada sarananya. Karena sebuah katakanlah botol yang ada isinya PC lumpur, ketika diisi terus dengan air bersih, lumpurnya keluar lama-lama dia jadi bersih. Itulah pikiran kita. Diisi dengan pikiran Kristus setiap saat. Dan yang berikutnya, yang menarik di sini adalah kata yang berikut di ayat yang ke-10 tadi. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ada kata mengasihi, situ pakai kata Philadelphia. Mengasihi saudara. Tetapi ada satu kata yang lost in translation. Hilang dalam terjemahan. Yaitu philostorgoi atau philostorgos. Kata philostorgoi atau philostorgos itu ada dua kata, yang pertama filia, kasih persaudaraan, dan storge, kasih orang tua kepada anak. Jadi ketika berbicara hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, bukan hanya Philadelphia, saudara atau filia biasa. Tetapi kata philostorgoi ini sangat melekat. Saya ketika merenungkan, bisa enggak kita lakukan philostorgoi kepada sesama kita? Kenapa? Karena philostorgoi itu ibarat kasih seorang tua kepada anaknya. Nah Bapak Ibu Saudara yang punya anak boleh bayangkan. Jujur, kalau kita melihat secara umum, tentunya kita pasti akan lebih mengasihi anak kita. Dia mau sakit, coba lihat orang tua pasti akan berusaha. Perawatan rumah sakit yang terbaik. Coba orang lain, paling coba bisa dokter, berapa biaya? Sekian.
selesai. Karena keterkaitan emosional itu memang ya tidak sama. Tetapi kalau anak kita pasti akan lakukan yang terbaik. Nah, saya pernah membaca satu kisah itu di Korea. Itu zaman masih habis perang. Itu ada kereta api yang muat batu bara dari pertambangan. Ada anak-anak yang seringkali menjemput itu butir-butir batu bara yang jatuh itu diambil. Karena mau dijual jadi doi. Nah, singkat cerita ada seorang anak di sementara kumpul. Dia tidak menyadari bahwa kereta mulai bergerak. Nah, papanya lihat dari jarak yang tertentu, anaknya dalam bahaya. Tapi dia sementara asik bawa pungut-pungut di bawah kereta. Ketika dari roda dari kereta akan menggilas anaknya itu, dia cepat-cepat dia masuk, dia tolak dari anak. Apa yang terjadi? Dia tergilas, hancur. Anaknya selamat. Kenapa terjadi demikian? Storge. Kasih orang tua kepada anak. Dia memberikan segala-galanya. Nah, kita, Tuhan Yesus memberikan yang terbaik. Pertanyaannya, bisakah kita seperti itu? Wow, berat. Tetapi itu standar. Nah, kalau standar berarti kita harus berusaha memiliki kasih seperti itu. Itu masih kurang kalau kita lihat bagaimana seorang Petrus ketika Yesus berkata, ya, apakah engkau mengasihi aku? Ini kan mungkin sudah sering khotbahkan. Apa yang Petrus bilang? Benar Tuhan, aku mengasihimu. Tapi Tuhan katakan, apakah engkau agape kasih Tuhan terhadap manusia? Petrus bilang, aku filia kepadamu. Tidak bisa diagape. 2 kali pertanyaan, bahkan sampai ketiga Petrus bersedih. Kenapa? Karena ketika Yesus berkata, apakah engkau agape kepadaku? Tetap Petrus jawab, aku filia kepadamu. Dia tidak mampu standar tertinggi. Karena dia pernah menyangkali Tuhan. Tetapi perbuatannya ketika dia mau keluar dari kota Roma. Kota orang Kristen dibakar oleh Kaisar Nero. Dia lari keluar Roma. Dia ketemu dengan Tuhan Yesus datang. Ini tidak ada dalam Alkitab tapi dalam sejarah gereja. Dia kaget, oh Yesus. Dia tanya, Quo vadis Domini? Dalam bahasa Italia, mau kemana engkau Tuhan? Yesus bilang, aku mau ke Roma untuk disalibkan 2 kali. Nggak jadi Petrus lari, balik ke Roma. Ketika dia ditangkap, dia bilang, jangan salibkan aku seperti Tuhanku. Salibkan aku terbalik. Dia mati secara martir. Apa maknanya adalah, kasih Petrus memang filia. Kasih Kristus itu agape. Tapi standarnya filia, tapi dia mampu memberi yang terbaik. Oleh karena kenapa? Dia merasa luar biasa kasih Kristus. Saya dan saudara, apalagi para suami. Di Efesus pasal yang kelima dikatakan ayat 22, ayat 25. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, agape kepada istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, mencurahkan darahnya. Mampu, repot. Jadi kalau ada suami-suami yang mulai tertarik dengan orang lain, ingat perkataan ini. Agape seperti Kristus mengasihi jemaat. Seorang istri tunduklah kepada suami seperti jemaat kepada Tuhan. Itu hukum dalam militer. Siap komandan. Nah, hal inilah akan menjadi standar kita sebagai orang-orang yang memiliki karakter Kristus. Maka dari itu maka kita harus perjuangkan dalam kehidupan kita. Sebab kenapa? Dikatakan bahwa hendaklah mendahului memberi hormat. Menaruh status orang lain lebih tinggi dari kita itu tidak mudah. Standar Kristus itu sangat tinggi. Paulus itu bagi saya itu yang sempurna dia melakukan itu. Dan Paulus katakan dia segala hukum Taurat dia lakukan secara sempurna. Tapi demi pengenalannya akan Kristus, semuanya aku anggap sampah. Ya, skul badon, itu sama dengan maaf kata kotoran hewan. Segala perbuatan yang baik. Kenapa? Karena dia ingin mengejar kelayakan sebagai murid Kristus. Dan itulah yang harus kita lakukan. Dan kembali kepada kehidupan kita. Apakah kita sudah sampai kepada standar itu? Kalau saya jujur masih jauh. Tetapi tentunya sebagai anak Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk memiliki standar Kristus. Amin. Patokan Kristus sehingga menjadi atau karakter seperti Kristus. Itu perjuangan kita setiap hari. Tutur kata kita, tindakan kita, kasih kita. Sehingga kita adalah murid kata firman Tuhan. Karena kita saling mengasihi. Amin. Antar jemaat ya saling mengasihi, antar keluarga dan seterusnya. Dan dunia akan melihat kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya, kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi murid-Mu
yang memiliki karakter-Mu Tuhan. Ketika meneropong hidup kami lewat firman-Mu ini Tuhan, jauhlah kami dari standar itu. Tetapi Tuhan kami mau, sebab kami adalah murid-Mu ya Tuhan. Untuk itulah ajar kami untuk memiliki kasih-Mu. Ajar kami untuk menjadi murid-Mu ya Tuhan. Dalam tutur kata kami, lebih lagi perbuatan kami. Engkau tidak melihat seberapa lama kami menjadi orang Kristen. Tapi Engkau melihat sejauh mana hidup kami berkenan kepadamu. Oleh karena itu ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami kalau kami kurang. Tetapi Kau mau berubah memperbaiki untuk sehari demi sehari lebih lagi. Untuk kami sama seperti Kristus junjungan kami. Amin. Itu juga hamba rindukan bagi gereja tempat ini. Untuk berfokus hanya kepada Kristus. Ini merupakan satu visi dan juga misi dalamnya. Untuk memiliki standar Kristus. Oleh karena itu Tuhan Engkau memberkati gereja FOCC di tempat ini. Memberkati Ibu Gembala di tempat ini. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Bahkan semua jemaat tanpa terkecuali. Akan menjadi saksi Kristus dimanapun juga. Sehingga ketika orang-orang melihat kami. Melihat jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Ada suratan Kristus yang terbuka dan terbaca. Sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih. Tempat ini ada orang-orang muda. Ada yang juga sudah dewasa. Bahkan juga sudah lanjut umur. Tuhan tahu apa yang mereka lakukan bagi gereja ini. Tuhan tahu apa yang mereka kerjakan di tempat ini. Mungkin tidak terlihat oleh mata orang banyak. Tetapi Tuhan melihat. Berkati kehidupan mereka. Masa lanjut usia mereka. Keadaan mereka, usaha mereka. Kehidupan mereka menjadi berkat dimanapun juga mereka berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Itu kerinduan kami Bapa, itu kerinduan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari saya jemput jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang baik. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Lagi. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Biarlah lagu yang kami sudah nyanyikan Tuhan. Ya Tuhan. Sungguh-sungguh keluar dari hati kami yang paling dalam. Kami rindu untuk menjadi sama seperti Kristus. Ya. Untuk terus-menerus disempurnakan hidup kami. Agar hidup kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Kami dapat menghasilkan buah roh dalam hidup kami. Ya. Orang di sekitar kami bahkan dimanapun kami berada boleh melihat buah yang baik. Dan buah itu dapat dirasakan. Bukan hanya dilihat tetapi dirasakan oleh banyak orang. Dan orang lain pun boleh melihat Kristus yang ada dalam hidup kami. Sehingga banyak jiwa-jiwa, banyak orang akan memuliakan Tuhan. Banyak orang yang akan dengan mudah percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Allah yang mengasihi kami manusia berdosa yang telah menyelamatkan kami. Inilah Tuhan yang menjadi isi hatimu.
yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami untuk kesekian kalinya dalam ibadah ini. Agar supaya kami memiliki karakter Kristus. Kami sadar Tuhan kami masih jauh dari sempurna. Tetapi kami percaya Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau selalu membentuk hidup kami hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sehingga kami semakin hari kami semakin disempurnakan. Roh Kudus, berikanlah kami hati yang selalu punya kerinduan Tuhan, untuk sungguh-sungguh menjadikan hidup kami sebagai mezbah-Mu, untuk menjadi alat Tuhan. Karena kami terbatas dengan waktu selama kami di dunia. Terbatas untuk kami dapat berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Kami terbatas dengan waktu untuk kami berbuat yang terbaik bagi pekerjaan-Mu. Terbatas dengan waktu untuk kami berbuat yang baik kepada banyak orang. Tetapi Tuhan sadarkan kami, selama kesempatan Tuhan masih berikan bagi kami, biarlah Tuhan satu saat Engkau mendapati kami semakin disempurnakan. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang akan memelihara seluruh jemaat Tuhan, kami semua, untuk kami terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Engkau dengan benar. Agar supaya kami satu saat kami selalu berkenan di hadapan Tuhan, menjadi sama seperti Kristus. Sekalipun itu tidak mudah, tetapi kasih karunia Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kami untuk terus menyempurnakan kami. Karena kami percaya bahwa berkat-berkat itu Engkau akan nyatakan dalam hidup kami. Dan Engkau tahu memberi yang terbaik. Amin. Sesuai dengan pertumbuhan rohani kami. Begitu juga Engkau akan mempedulikan apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang baik. Amin. Engkau tidak membiarkan kami untuk hidup tanpa pengharapan sekalipun mungkin. Kami menghadapi kesulitan yang besar. Tetapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kami percaya Engkau sanggup dan berkuasa untuk mencukupi segala sesuatu. Engkau mampu berkuasa untuk mengubah segala-galanya. Amin. Yang tidak baik menjadi baik. Ubah kami ya Roh Kudus, supaya kami mengalami transformasi dalam hidup kami. Amin. Kami punya pola pikir yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan kami bisa membedakan apa yang benar, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat pengurapan Tuhan atas hamba-Mu, bahkan keluarga dalam pelayanannya di Tetena Tuhan. Tolong Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat urapan Tuhan. Agar dalam setiap pelayanannya Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Khususnya hamba-Mu telah terpilih menjadi ketua badan pekerja daerah Gereja Bethel Indonesia Sulawesi Tengah. Biarlah kami Tuhan mohon kepada Tuhan, biarlah pengurapan Tuhan terus atas hamba. Amin. Gereja Bethel Indonesia yang ada di Sulawesi Tengah akan semakin berkembang, semakin maju untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan tahu hati mereka yang memberi, oleh karena mereka mengenal Engkau dengan benar, mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaan-Mu. Engkau berkati, kami percaya kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur. Sebab yang kami berikan kepada Allah yang empunya pekerjaan ini. Tuhan berkati dengan berkat yang berkelimpahan. Dan ada banyak hal yang akan kami lakukan ke depan. Semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Untuk dapat membawa jiwa-jiwa terhilang, jiwa-jiwa yang belum kenal Engkau untuk bisa datang. Mereka boleh dibentuk oleh Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa. 3 hari lagi kami akan menentukan pilihan untuk pemilihan pemimpin nasional yang ada di negara ini. Ya, Tuhan. Tuhan, hamba mohon karuniakan kami hikmat akal budi Ya, Yesus. untuk menentukan pilihan yang tepat. Kami hanya mengira-ngira Tuhan, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang paling tahu siapa yang paling tepat. Engkau tolong kami untuk dapat menentukan pilihan yang tepat itu Tuhan. Ya, Kami tidak akan ikut-ikutan pada orang lain, tetapi taruhlah dalam hati kami Tuhan, apa yang terbaik yang harus kami pilih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa ini adalah bangsa yang besar. Ada begitu banyak orang yang belum kenal Engkau. Kami rindu Tuhan supaya kami umat Tuhan, gereja Tuhan bisa dipakai oleh Tuhan, dan kami punya kebebasan untuk beribadah. Injilmu bebas diberitakan di seluruh tanah air kami sampai di pelosoknya. Demokrasi bisa dijalankan dengan benar. Tuhan, keadilan bisa ditegakkan di negeri kami. Inilah doa kami Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan tolong kami untuk menentukan pilihan yang tepat, seturut dengan kehendak Tuhan, bukan oleh karena keinginan kami, tetapi biarlah itu keinginan-Mu Tuhan yang Engkau taruh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semua proses pemilihan umum bisa berjalan dengan baik. Ya, Yesus. Tuhan, terima kasih. Negara ini ada di hati Tuhan. Negara ini ada di rencana Tuhan, ada di tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau Tuhan menjaga dan memberkati bangsa kami. Engkau memberkati juga kota kami, kota Palu. Engkau memberkati daerah Sulawesi Tengah. Ya. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan Yesus, kami bersatu hati juga. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mencalonkan diri menjadi wakil rakyat di daerah ini dan juga yang ada yang di Morowali Tuhan. Ya. Kami berdoa untuk Pak Dios. Kami berdoa untuk Pak Fritz Kandori. Kami juga serahkan dan kami berdoa untuk Ekel Prabowo. Kami berdoa untuk Pak Sem Guluda. Kami berdoa untuk Pak Abed Sule. Kami berdoa untuk Ibu Ruth Toding. Kami berdoa untuk Pak Yosias. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang daerah pemilihannya di Morowali, Bapak Reki Tumbel. Tuhan, inilah mereka Tuhan yang paling tahu hati mereka. Tuhan, kalau Tuhan pandang itu mereka adalah terbaik. Tuhan, dengar Tuhan doa kami. Tetapi segalanya ada dalam pengetahuan Tuhan. Ya. Kalau mereka naik itu berarti Tuhanlah yang menghendaki. Kami hanya berdoa untuk mereka. Biarlah tanggung jawab yang dibebankan bagi mereka ketika mereka terpilih. Mereka akan lakukan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi mereka sungguh-sungguh dapat mewakili daerah pemilihannya. Tuhan, terima kasih kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan bagi mereka semua. Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Ketika kami datang dengan kesungguhan hati mencari Engkau, kami tidak akan pernah kehilangan upahnya. Berkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Kami yakin dan percaya segala jerih payah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, mungkin ada di antara kami yang berhari ulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Kami selalu berdoa, sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan pakai untuk dapat berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Dan mereka akan terus dibentuk untuk menjadi sama seperti Kristus. Mungkin ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, hamba mohon, biarlah kasih karunia Tuhan terus melimpah bagi keluarga mereka. Keluarga yang diberkati, keluarga yang bisa menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Dan hamba percaya anak cucu orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa di surga. Sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Biar Tuhan Yesuslah yang menjadi pusat pujian,
penyembahan dan pengagungan kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Yes. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, dan memberkati kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya. Sepanjang tahun 2024 ini kami hidup dalam kasih karunia Tuhan, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.